Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Cecilia dan rekan saya Marsha Nur Takwaniyah akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu teori Piaget dengan fokus pendalaman dan aplikasi. Di sini, saya sendiri sebagai pemateri pertama dan rekan saya Marsha Nur Takwaniyah sebagai pemateri kedua. Saya lanjutkan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget adalah landasan utama dalam memahami proses berpikir anak. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif manusia terjadi secara bertahap dan berurutan melalui 4 fase utama, yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme adaptasi kognitif anak, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Relevansi teori Piaget dalam pendidikan modern. Relevansi ini adalah pandangan Piaget bahwa anak bukanlah wadah kosong yang diisi oleh guru, melainkan pembelajaran aktif yang membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Fondasi strategi pembelajaran yang efektif. Implikasi utama teori Piaget bagi pendidik modern adalah kebutuhan untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran dengan tingkat kesiapan mental siswa. Penyesuaian level kognitif siswa, guru dapat memilih strategi pembelajaran yang paling selaras dengan perkembangan mental mereka. Pentingnya eksplorasi karena pengetahuan dibangun secara bertahap, proses belajar haruslah aktif, eksploratif, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian, integrasi dalam pembelajaran abad ke-21 dan era digital, di mana prinsip-prinsip kognitivisme Piaget sangat relevan dan terintegrasi dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pengembangan kemandirian, eksplorasi, dan berpikir kritis yang dimana didukung oleh teknologi yang semakin maju dan melihat perkembangan yang selaras dengan masa perkembangan anak. Yang kemudian untuk penerapan di kelas itu ada 4 tahap, di mana tahap sensori motor pada anak yang berusia 0-2 tahun berfokus pada pembelajaran melalui indera dan gerakan. Penerapan ini dilakukan di kelas playground atau toddler. Kemudian yang kedua, pada tahap praoperasional, anak berumur 2-7 tahun berfokus pada penggunaan simbol seperti kata dan gambar dan permainan, tetapi masih berpikir secara egosentris dan belum logis. Penerapan ini dilakukan di kelas PAUD atau TK. Yang ketiga, tahap operasional konkret, anak berusia 7-11 tahun berfokus pada pemikiran logis, tetapi hanya dapat diterapkan pada objek atau peristiwa konkret yang nyata. Penerapan ini dilaksanakan di sekolah dasar atau SD. Yang terakhir, yaitu tahap operasional formal yang anak berusia 11 tahun ke atas berfokus pada pemikiran abstrak, hipotesis, dan penalaran logis yang kompleks. Penerapan dilaksanakan di kelas sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Marsha Nur Takwaniyah. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus. Yang pertama yaitu penerapan pada tahap operasional konkret di usia sekolah dasar. Yang pertama, kasus untuk menguji konsep kekebalan bilangan, di mana tujuan utama dalam tahap operasional konkret adalah membantu siswa memahami konsep-konsep dasar seperti konsep kekekalan atau conservation. Dalam jurnal Siti Hindun dan Endang Toharus Effendi yang berjudul Apakah Teori Perkembangan Kognitif Piaget Berlaku di Indonesia, di mana ditunjukkan percobaan untuk membuktikan pemahaman siswa SD kelas 3 terhadap kekekalan bilangan atau konservasi. Jurnal ini menyajikan skenario eksperimen klasik Piaget yang dilakukan pada siswa kelas 3 SD. Terlihat pada jurnal yang dimana siswa diperlihatkan uang koin yang dibariskan rapat, 10 koin di sebelah kiri dan 10 koin di sebelah kanan. Kemudian guru bertanya, apakah koin yang dibariskan di sebelah kiri dan sebelah kanan banyaknya sama?
Pada pertanyaan ini diharapkan yaitu siswa dapat menjawab sama. Sedangkan selanjutnya, siswa diperlihatkan uang koin yang dibariskan di sebelah kanan diubah posisinya menjadi agak renggang. Kemudian ditanya lagi oleh guru, apakah koin yang dibariskan di sebelah kiri dan sebelah kanan banyaknya sama? Kalau jawabnya tidak, yang mana yang lebih banyak? Pada pertanyaan kali ini pun yang diharapkan yaitu siswa dapat menjawab sama, meski posisi koin berubah. Dalam kasus itu terlihat bahwa anak yang telah memahami konsep kekebalan bilangan akan mengatakan bahwa banyaknya benda akan tetap sama meskipun keadaannya diubah atau digeser. Sedangkan anak yang belum memahami hukum kekebalan bilangan akan mengatakan bahwa koin yang tadinya dibariskan secara rapat menjadi tidak sama banyak bila yang satu baris lainnya agak direnggangkan dan yang satu baris lagi masih berbaris rapat. Kasus yang kedua yaitu penerapan media pembelajaran konkret, di mana masalah kognitif seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia sering muncul pada usia SD, di mana penggunaan media konkret menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan belajar ini. Pada penelitian Wisnu Aji Suryo Ambrono dan lain-lain, penerapan teori belajar Piaget terbantu media kantong penjumlahan dalam pembelajaran matematika pada peserta didik kelas 1 SDN Kedung Panen 02. 2023 ini membuktikan bahwa media fisik yang nyata dapat membantu siswa memahami operasi hitung yang sesuai dengan kebutuhan berpikir konkret siswa. Dalam jurnal, tepatnya di abstrak sudah terlihat bahwa dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media kantong penjumlahan ini efektif untuk memberikan konsep materi penjumlahan yang bermakna dan juga mendalam bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kedung Pane 02. Selanjutnya yaitu penerapan pada tahap operasional formal usia sekolah menengah, di mana kasus yang diambil itu pembelajaran matematika dengan penalaran peserta didik sekolah menengah atas atau SMA berada pada tahap operasional formal yaitu 12 tahun ke atas, di mana mereka mampu berpikir hipotesis, abstrak, dan sistematis. Pembelajaran di tahap ini harus menuntut penalaran logis tingkat tinggi, kasus penerapan teori Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah SMA Negeri 3 Medan, yang mengkaji bahwa guru SMA menerapkan materi yang sesuai dengan kemampuan operasional formal siswa. Kemudian penelitian Mas Sayu Ardiningtyas, Tua Halumuan Harahap, dan Elis Mardiana Panggabean yang berjudul Penerapan Teori Piaget dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Atas, studi kasus di Sekolah SMA Negeri 3 Medan, Tutwuri Handayani, Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2022 ini mengkaji bahwa guru SMA menerapkan materi yang sesuai formal siswa. Kemudian terlihat pada jurnal bahwa di bagian abstrak, hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitif anak pada tahap usia operasional formal 12 tahun hingga dewasa dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di SMA harus disesuaikan dengan tahapan usianya. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Kesimpulannya, teori perkembangan kognitif Jean Piaget tetap sangat relevan dalam pendidikan, menegaskan bahwa anak adalah pembelajar aktif yang mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman atau konstruktivisme. Penerapan utamanya adalah mengharuskan pendidik menyesuaikan kurikulum dan metode instruksi dengan tahap kognitif siswa seperti menggunakan benda konkret di tahap operasional konkret serta menjadikan guru sebagai fasilitator yang mendorong eksplorasi mandiri sehingga proses belajar selaras dengan evolusi kemampuan berpikir logis anak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas ya. Sekian
Sekian dari pemaparan materi kami kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.